Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allahi biiznihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudaraku, para jamaah, ikhwan, akhwat fillah yang berbahagia, alhamdulillah malam hari ini kita semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang berbahagia, saya ingin bertanya kepada Bapak sekalian, ada enggak di antara jamaah ini yang enggak pernah sakit, Pak? Enggak pernah sakit, usahanya lancar terus, enggak pernah ada ujian. Ada di sini, Pak? Hah? Ada? Kalau ada, perhatikan ini hadis. Saya baru ketemu kemarin. Hadis di dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Saya nemunya dalam kitab Al-Amrad, ya, Al-Amrad wa apa namanya? Itu karya Al-Imam Al-Maqdisi. Jadi tentang penyakit dan watib. Al-Amrad watib lil Imam Al-Maqdisi. Di situ saya baca-baca ada sebuah hadis yang ini perlu kita tahu, Pak. Perlu kita tahu terkait dengan apa namanya, kadang-kadang kita ada di antara kita yang merasa bahwa dia itu diberi anugerah oleh Allah sehingga sehat terus, nggak pernah sakit, dan dia senang, bangga gitu. Ya. Nah, ini perlu kita pelajari agar kita bisa sikapnya benar, jangan sampai keliru. Termasuk ketika sebaliknya diberi ujian, juga kita punya sikap yang benar, tidak keliru. Para jamaah yang berbahagia, ada sebuah hadis yang kita bisa mengambil pelajaran, ya. Hadisnya sumbernya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, dakhala a'rabiyyun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang Arabi. Arabi itu orang kampung, orang suku pelosok yang belum berpendidikan. Jadi belum sekolah, meskipun udah gede, udah dewasa, bahkan udah tua, Pak. Tapi karena nggak pernah sekolah, sehingga nggak ngerti etika tata krama, gitu kan. Pokoknya orang kampung lah begitu. Nah, orang kampung itu, Pak, biasanya lebih kuat daripada orang kota. Orang kota makanannya sembarangan, orang kampung makanannya ya ubi-ubian gitu, Pak, ya. Sehingga cenderung mereka lebih kuat dan lebih sehat daripada orang kota yang makanannya sembarangan. Sekarang ya nggak tahu, zaman Nabi mah insya Allah kagak ya. Zaman Nabi makannya korma, nggak seperti kita sekarang. Nah, orang kampung ini, Pak, ini terlihat orang ini keker badannya. Badannya keker, keren, kuat begitu fisiknya. Wis pokoknya kalau begini ini ototnya pada keluar begitu. Model binaraga atau apalah begitu. Sehingga ketika lewat di depan Nabi, Nabi itu tertarik untuk memanggilnya dan nanya sama orang ini nih. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang ini, hal ahdatsaka ummu mildam, apakah kamu pernah mengalami penyakit namanya ummul mildam? Kemudian orang ini menjawab, jawabannya itu pertanyaan, wa ma ummul mildam, ummul mildam itu penyakit apa ya? Enggak jelas ini kan, penyakit apaan begitu. Nah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, hurun yakunu bainal jildi wal lahm, sakit panas antara
kulit dengan daging. Berarti bisa kita apa Pak? Ya demam Pak ya. Demam, panas, menurut begitulah menggigil gitu. Kalau penyakit ini kan kalau saya sendiri Pak sering sering lah ya. Masuk angin, panas, menggigil itu. Panasnya antara kulit dengan daging itu ngerasa panas sehingga dikompres segala macam lah. Minumnya obatnya turun panas gitu. Ternyata orang ini mengatakan, qala ma wajadtu hadza qattu. Saya nggak pernah ngalami sama sekali. Lah ini orang nggak pernah ngalami penyakit, hanya sekedar masuk angin, panas, demam nggak pernah Pak. Keren ini orang. Lah kita mah musim hujan begini kalau pulangnya nekat begitu, pulangnya langsung harus ngopi Pak. Kalau nggak ngopi bisa kedinginan itu, pagi-pagi udah greges. Ya. Nah ini orang kampung ini kuat, hebat. Nggak pernah sakit dia, nggak pernah kena demam. Kemudian Nabi nanya lagi, qala fahal ahdatsaka fahal akhadzaka hadza soda. Kamu pernah nggak mengalami sakit kepala, as-suda'? Maka beliau menjawab, orang ini menjawab, apa itu suda' itu? Kemudian Nabi menjelaskan, irkun yadribu alal insan fi ra'sihi, sesuatu yang seperti mukul-mukul kepala ini. Jadi kepala senut-senut, seperti ada yang memukul orang itu pada sisi kepalanya, cenot ini. Pernah nggak kamu sakit kepala? Kalau Bapak sering Pak ya? Sering. Apalagi, mohon maaf, kemarin anak baru minta motor, dibeliin motor baru, kredit, belum bayaran ya, senot-senot tuh kepala, gara-gara anak minta motor, dibeli second kagak mau, akhirnya paksa-paksain kredit. Nah setiap bulannya senot begitu Pak ya. Kita banget tuh. Kalau saya lebih nyaman yang second, sholat di sini Pak, ditinggal sholat Jum'ah, taklim begini, nggak kepikiran motornya mau diapain orang. Damai Pak ya. Iya. Nah kalau motornya baru, sholat di sini, ya Allah, kepikiran Pak ya. Nah ini termasuk obat Pak, obat anti sakit kepala. Biar supaya tidak sakit kepala. Jadi ukur kemampuan kita. Kalau kita sakit kepala sering, tetapi orang ini menjawab, ma wajadtu hadza qattu. Saya sama sekali nggak pernah ngalamin sakit kepala. Oh keren banget ini. Nggak pernah panas, nggak pernah demam, nggak pernah sakit kepala. Tinggalnya di kampung, pelosok, kerjanya kerja apa itu? Fisik. Kalau kerja fisik cenderung lebih sehat Pak daripada kerja pikiran. Kalau kerja pikiran itu makan aja susah, meskipun yang dilihat kelihatan enak, tapi kalau banyak tekanan dari bos, pikirannya senot-senot, wah makannya jadi susah Pak. Betul nggak itu? Jadi kagak enak. Tapi kerja di kampung, meskipun hidupnya pas-pasan, tapi nggak pikiran macem-macem kayak di kota itu. Sehingga ini kalau di kampung Pak, dulu ini orang tua saya kan petani. Namanya petani, saya biasanya ditugaskan untuk ngirimin makanan Pak. Ngirimin makanan ke sawah gitu kan. Nah, ketika di sawah kerja, nyiramin tanaman segala macam, kemudian jam 8, jam 9 lah istirahat. Kemudian makanannya datang. Itu Pak makanan sederhana, tapi Masya Allah dimakan lahap betul itu, nikmatnya luar biasa. Nah ini bedanya orang kota sama orang kampung. Makanya orang kampung cenderung sehat-sehat, nggak pernah sakit. Kalau orang kota lebih banyak sakitnya dan macem-macem. Loh sekarang ini Pak, stroke itu bukan hanya orang tua saja, orang remaja, orang umur 40 tahun itu banyak yang sudah kena. Sekarang ini Pak, saya punya teman 40 tahun udah kena stroke, udah wafat. Allah maafirlah. Termasuk cuci darah. Ada juga teman saya, umurnya lebih tua saya Pak, udah cuci darah.
Mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dari sakit-sakit berat Pak ya. Kalau sakit kecil kayak flu, pilek, batuk, ya wajar lah ya. Kalau sakitnya sampai gagal ginjal, ya Allah Robi, bukan penyakit sembarangan itu Pak. Cuci darah sekarang, sekali cuci darah 1.300.000 rupiah. Lah seminggu 2 kali, lah sebulan berapa? Lah setahun kalau masih hidup. Ya Allah. Untung masih sudah ada BPJS Pak. Jadi setiap bulan iurannya cuma berapa itu? Per keluarga ya paling ya mentok 200 gitu kan. Tapi begitu sakit, ya Allah sakitnya berat banget. Alhamdulillah itu masih tertolong itu BPJS. Makanya kalau kita Pak iuran BPJS jangan hitung-hitung untung rugi Pak. Kalau untung rugi, wah repot itu. Niatkan sedekah tolak bala begitu. Sehingga ketika ada saudara, teman, tetangga atau orang lain yang sakitnya begitu model begitu, dia nggak mikirin biaya karena sudah ditanggung oleh gotong royong tadi. Kita mah yang penting bayar iuran lunas, ya kan, dan tetap sehat. Jangan sampai berpikir, loh saya kagak pernah sakit, ini sini duitnya kembaliin, loh pengennya sakit. Kalau sudah sakit Pak repot ya Allah, repot. Karenanya niatkan sedekah untuk orang lain, tolong menolong. Kalau pas ternyata kita ditakdirkan sakit, orang lain juga membantu kita melalui dana itu. Itulah gotong royong. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bergotong royong dalam kebaikan untuk kesehatan bersama-sama, begitu. Ya, nah ini orang kampung ini nggak pernah sakit sama sekali. Sakit kepala nggak pernah, masuk angin, demam, kagak pernah. Apalagi penyakit yang lain. Ya, tapi kadang-kadang Pak, ada orang yang kelihatannya nggak pernah sakit, begitu plek sakit jantung langsung, begitu Pak ya. Aduh. Nah, ini secara fisik oke. Keren ini. Kemudian ditanya nggak pernah sakit. Apa respon Nabi? Ketika orang ini falamma walla, ketika orang ini pergi meninggalkan Rasulullah. Rasulullah saat itu ada di sekitar para sahabat beliau, di depan sahabatnya. Rasulullah kemudian bilang begini, man ahabba ayyanzura ila rajulin min ahlin nar. Siapa orang yang mau melihat ciri-ciri orang yang akan menjadi penghuni neraka. Loh. Siapa yang mau melihat orang yang sudah punya ciri-ciri calon penghuni neraka, kata Nabi, falyanzur ila hadza, maka lihatlah orang ini. Hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Para jamaah yang berbahagia, ini hadisnya hanya terkait dengan kesehatan, sakit. Orang ini nggak pernah sakit, nggak pernah diuji oleh Allah selama hidupnya. Kata Nabi apa? Kata Nabi apa? Kamu mau melihat ciri-ciri orang yang akan menjadi calon penghuni neraka? Justru Nabi menunjuk ciri-cirinya modelnya begitu. Apa itu orangnya? Orangnya kagak pernah diuji, nggak pernah sakit, sehat terus, untung terus, bisnisnya lancar terus, nggak pernah mikir pusing. Ya Allah, ternyata Pak, ternyata ketika ada orang yang diberi nikmat terus menerus oleh Allah, itu belum tentu bahwa nikmat itu adalah nikmat dunia sampai akhirat. Bisa jadi itu hanya nikmat dunia saja. Iya, hanya nikmat dunia saja, sementara nikmat akhirat dia nggak dapat. Karenanya saat kita kebetulan Allah kasih badannya sehat terus nggak pernah sakit, kemudian ekonominya lancar terus nggak pernah bermasalah, mau nikah
nikah mau berapa kali, nggak pernah itu masalah sama istri yang lain, nurut aja gitu. Itu kan nikmat Pak ya kelihatannya itu. Kayaknya orang itu kok disayang Tuhan betul itu. Semuanya sebab dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ntar dulu. Bisa jadi, Pak, bisa jadi. Bisa jadi. Namanya manusia itu, Pak, mesti banyak salahnya. Dan ketika orang itu banyak salahnya, sementara syarat orang masuk surga adalah diampuni semua dosa-dosanya. Dosa diampuni oleh Allah, syaratnya dia beriman. Kalau matinya kagak beriman, kagak bakalan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk dari api neraka khalidina fiha abada, selama-lamanya. Ketika matinya dalam keadaan kafir, musyrik, tidak ada imannya. Sehingga orang masuk surga itu syaratnya yang pertama adalah iman. Yang kedua adalah syaratnya dosanya diampuni oleh Allah. Dah. Kalau dosanya tidak diampuni oleh Allah meskipun dia beriman, maka dia dimasukkan dulu di mana? Di api neraka. Dicuci dulu, Pak, sampai bersih. Begitu dosanya habis, baru dimasukkan dalam surga. Nah, para jamaah yang berbahagia, ketika ada orang yang sehat terus, tidak pernah sakit, diberi kesenangan terus, nggak pernah diuji oleh Allah, ada kemungkinan bahwa dia itu mesti banyak dosa, tetapi Allah tunda hukumannya di mana? Hah? Allah tunda hukumannya di mana? Di akhirat kelak nanti. Lah kalau seperti ini, celaka apa enggak, Pak? Termasuk celaka. Kelihatannya di dunia itu sehat-sehat saja, nggak pernah masalah, kelihatannya disayang oleh Allah, tapi sebenarnya belum tentu, Pak, belum tentu. Karenanya dalam hadis yang lain, Pak, ini saya bawa Minhajus Shalihin, diriwayatkan bersumber dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bercerita, Rasulullah bersabda, "Idza aradallahu bi'abdi khairan," seandainya Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang hambanya, ajjalalahul uqubah, maka Allah akan segerakan hukumannya fid dunya, di dalam dunia. Artinya apa? Ketika ada orang kemudian hidupnya dalam kesulitan, ya, karena dia sebelumnya punya dosa, kemudian Allah kasih ujian berupa penyakit segala macam karena akibat dari perbuatan dosa sebelumnya, maka justru itu adalah tanda bahwa Allah menghendaki kebaikan kepada orang itu. Karena apa? Karena dosa-dosa dia hukumannya disegerakan di mana? Di dunia. Sebelum dia mati, Allah kasih hukuman lebih dahulu. Ya. Sehingga ketika Allah panggil, Allah cabut nyawanya, dosanya sudah habis. Karena apa? Karena Allah sudah berikan hukumannya ketika di dunia itu. Nah, para jamaah yang berbahagia, saat ada orang barangkali sebelumnya banyak maksiat, kemudian mendekati wafat, sebelum ini kemudian tobat, mendekati wafat, dia ada sakit penyakit macam-macam, ya, menderita sakit, masuk rumah sakit, setelah itu kemudian meninggal dunia. Kalau kemudian ini kan wallahu alam, Pak, ya, kita nggak boleh suudzon, jangan sampai kita mengatakan tuh dia sakit tuh karena dia banyak dosanya, itu hukuman itu nggak boleh begitu, Pak. Karena apa? Karena itu artinya orang itu telah menebak-nebak apa yang menjadi kehendak Allah. Iya, padahal ini kan sesuatu yang gaib, hanya Allah yang tahu. Tapi seandainya benar begitu, bahwa Allah menghendaki turunnya hukuman kepada orang ini dengan sakitnya karena sebelumnya banyak berbuat dosa, itu pun sesungguhnya kebaikan bagi orang itu, bukan sesuatu yang
apa namanya, ya patut disesali, bukan, tapi justru patut kita syukuri. Patut orang itu bersyukur kepada Allah. Mengapa? Karena Allah memilih menurunkan hukumannya di dunia, bukan di akhirat. Tentu hukuman di dunia lebih ringan daripada di akhirat. Ketika orang itu meninggal dunia, dosanya sudah habis, itu artinya yadkhulunal jannah, masuk surga tanpa hisab, karena dosanya sudah habis. Nikmat bukan itu, Pak? Oh, nikmat sekali itu. Wa idza aradallahu bi'abdihi syarr, kalau Allah menghendaki seseorang dengan keburukan, amsaka anhu bidzambihi, maka Allah tahan hukumannya dengan dosa-dosa dia, hatta yuafiya bihi yaumal qiyamah, sampai kemudian Allah berikan hukuman atas dosa dia di dunia, dihukum di mana? Yaumal qiyamah. Itu menunjukkan orang itu mendapatkan keburukan. Allah mengenai keburukan kepada orang itu karena apa? Karena dosanya tidak Allah segerakan hukumannya, tapi ditunda sampai di akhirat. Hukuman di akhirat lebih berat daripada di dunia. Nah, terkait dengan tadi itu, ini ada orang kampung tadi itu nggak pernah sakit, Pak, lancar aja, udah bahagia aja terus gitu, nggak pernah sakit, nggak pernah diuji. Kemungkinan orang ini dosanya ya bisa jadi banyak, tetapi Allah kemudian tunda hukumannya di mana? Di akhirat. Sehingga para jamaah yang berbahagia, saat kita diberi kesehatan nggak pernah sakit, maka kita harus bersyukur dan nggak boleh sombong. Dipikir bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah merahmati kita, memberikan nikmat. Ya, betul itu nikmat, tetapi jangan pernah sombong. Karena bisa jadi, Pak, bisa jadi ketika di akhirat, ya di dunia nggak pernah sakit sampai mati, begitu di akhirat Allah kasih hukumannya di situ. Nauzubillah min dzalik. Karenanya yang sehat, nggak pernah sakit, jangan pernah sombong, nggak pernah bangga diri. Karena kemungkinan kita nggak pernah tahu, takdir Allah nggak pernah tahu kita. Harapan kita Allah kasih kesehatan, sekaligus Allah juga kasih ampunan. Itu kan harapan kita, doa kita kan begitu. Mudah-mudahan Allah kabulkan. Tapi kan kita nggak bisa memastikan. Semuanya tergantung apa yang Allah kehendaki. Sama. Saat ini kita alhamdulillah bisa datang ke masjid sholat berjamaah. Itu semuanya anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan pernah sombong atas ketaatan kita. Karena apa? Apakah kita yakin bahwa kita suatu saat ketika Allah matikan kita, pasti kita matinya husnul khotimah? Pasti enggak? Kita enggak pernah tahu. Dan jangan pernah bermusuhan, memusuhi, benci kepada orang yang sekarang ini sedang berbuat maksiat, menghina, ya kan, melecehkan, menyebarluaskan aibnya. Jangan, nggak boleh terhadap orang yang sekarang ini bergelimpangan maksiat, karena kita nggak pernah tahu, Pak. Bisa jadi orang itu sebelum meninggal dunia Allah kasih bimbingan hidayah, dia sadar, kemudian masuk Islam, bertobat-tobatan nasuha, lalu dia mati saat dia sudah sadar, saat sudah bertaubat, dan ketika mati dia sudah dalam kebaikan. Orang ini matinya husnul khotimah. Kita nggak pernah tahu. Karenanya kita ini tidak diajarkan untuk benci kepada seseorang, nggak boleh. Siapapun itu kita nggak boleh kita benci kepada mereka. Yang kita nggak sukai adalah perbuatannya saja. Sementara orangnya harus kita sayangi, harus kita kasihani. Dengan cara apa? Saat ada orang yang berbuat maksiat, maka kita sayang sama dia. Dengan cara apa kita sayang? Kita doakan, ya Allah berikan bimbingan hidayah kepada dia. Kemudian kita nasihati, bang sini. Kemudian dikasih nasihat, dikasih, ya, bergaul dengan dia untuk menarik hatinya supaya dia sadar, kan begitu.
Jangan kemudian dimusuhi, dibenci sampai aibnya disebarkan kepada orang lain. Dia tambah benci kepada kita, Pak. Betul nggak? Iya. Ketika ada orang, Pak, setiap harinya nggak pernah ke masjid, giliran ke masjid datang, kemudian salaman, tumben. Kira-kira gimana, Pak? Tumben. Itu kira-kira perasaannya hancur itu, langsung bisa jadi kapok gitu. Langsung sambut aja, alhamdulillah, moga. Kemudian ngobrol-ngobrol biasa aja gitu. Jangan nyinggung-nyinggung masa lalu, jangan. Jangan bilang tumben, jangan. Ya nanti khawatir. Nah, itu namanya orang yang sayang. Ya, orang yang sayang. Nah, para jamaah yang berbahagia, saya ingin mengaitkan hal ini dengan fenomena di kita, Pak. Di yang saat ini sedang terjadi, musibah. Ya, musibah. Di Garut kemarin, Pak, gempa. Sebelumnya Cianjur. Kemudian sekarang Gunung Semeru, Pak. Itu udah mulai bergejolak, dipantau. Bisa jadi kalau meletus tsunami juga keluar, Pak. Nah, maka para jamaah yang berbahagia, kalau kita melihat di medsos, itu banyak sekali orang-orang yang kemudian berpikirnya bahwa ini semuanya adalah azab. Disebarluaskan, Pak, di-share, ini kaitannya dengan azab ini segala macam. Para jamaah yang berbahagia, jelas ini sikap yang tidak benar, tidak pantas, tidak etis. Mengapa demikian? Karena orang itu tidak pernah tahu apa yang Allah kehendaki. Kalau bicara tentang kaumnya Nabi Lut, Allah hancurkan. Itu memang sudah dinas dalam Al-Quran bahwa itu adalah azab untuk mereka karena LGBT. Iya. Pasukan Fir'aun Allah binasakan. Itu memang jelas sebagai hukuman, azab dari Allah untuk mereka karena menentang dakwah Nabi Musa. Kaumnya Nabi Nuh Allah hancurkan dengan banjir bandang, termasuk putranya. Itu jelas diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena kekufuran, dan itu sudah ditegaskan dalam Al-Qur'an. Lah kalau kita, Pak, tetangga kita, saudara kita di wilayah lain kena bencana, enggak etis, kemudian dikaitkan dengan azab, dikaitkan dengan dosa sebelumnya. Mengapa? Karena kita pun banyak dosa, dan di seberang sana lebih berdosa, tapi di sana aman-aman saja. Coba, itu Piala Dunia di Qatar itu, Pak, yang mempromosikan, yang punya semangat ngotot untuk mempromosikan LGBT negara apa, Pak? LGBT apa sih, Pak? Itu yang laki-laki jadi perempuan itu. Ya, bersolek jadi perempuan, yang perempuan jadi laki-laki, kemudian menikah. Lah jadinya apa itu? Laki-laki nikah sama laki-laki, perempuan nikah sama perempuan. Jadi apa itu? Kan kacau itu, Pak. Lalu itu di sana banyak itu, Pak, anak kecil sudah kelakuannya nggak bener. Perempuan gayanya kayak laki-laki, ganti kelamin, Pak. Itu di Jerman banyak itu sudah. Bahkan sudah meledak di Eropa gara-gara kampanye mereka. Kan kurang ajar, Pak. Loh, kalau bicara azab tentu mereka yang kena. Kenapa di Indonesia? Kenapa di Aceh dulu tsunami? Berapa ratus ribu itu. Iya, makanya nggak etis bicara itu. Yang benar yang bisa kita katakan kepada masyarakat apa itu? Apa yang disampaikan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Inna idhomal jaza ma'a idhomil bala. Sesungguhnya besarnya pahala itu beriringan dengan besarnya ujian. Ya, semakin besar ujiannya, maka semakin besar pula pahalanya. Wa innallaha ta'ala idza ahabba qauman, dan apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai suatu kaum,
ibtalahum, Allah akan memberikan ujian kepada mereka. Tuh, ini seharusnya yang disampaikan, bukan ngait-ngaitin dengan azab, bukan, tapi kaitkan dengan ini. Karena apa? Karena mereka adalah saudara sama muslim kok, mayoritas yang kena musibah adalah saudara sama muslim. Iya. Apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji mereka. Allah akan kirimkan ujian kepada mereka. Ujiannya termasuk apa? Ada banjir, ada longsor, ada gempa bumi. Itu ujian. Faman rodiya falahu ridho. Maka tinggal ujian itu disikapi dengan benar. Apa sikapnya? Faman rodiya, maka apabila ridho dengan ujian tadi, falahu ridho, maka dia akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ridho dengan takdir Allah, maka Allah akan berikan keridhoannya. Kalau Allah ridho kepadanya, maka dosa berapapun dia, Allah pasti akan ampuni semuanya, karena Allah sudah ridho. Waman sakhito, tetapi kalau sebaliknya, Pak, begitu kena ujian, nggak terima dengan ujian itu. Karena nggak terima sehingga kelakuannya aneh, ya kan? Udah nggak terima dengan takdir Allah lah, akhirnya malah mungkin bisa jadi murtad atau apa, kan begitu? Bukan semakin dekat kepada Allah, bukan semakin ingat kepada Allah, bukan semakin ikhlas ridho dengan takdir Allah, tawakal pada Allah, tapi kemudian justru sikapnya sebaliknya, benci, nggak terima, nggak ridho, nggak ikhlas dengan takdir musibah itu. Maka falahu sukhut, maka dia mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Nah, para jamaah yang ada pertanyaan? Cukup? Cukup ya? Mari kita akhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna. Allahumma ij'alna wa auladana min ahli ilmi wa lil khair. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma yanfa'una. Rabbana akhtim lana bil iman wa akhtim lana bil islam wa akhtim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.